것과 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요. Yorobun, otoke jineseo jal cinesicio. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Wah, nggak kerasa ya, sekarang kita udah masuk bab 40 textbook IPS topik. Seperti biasa, pembahasannya akan saya bagi dalam 2 part ya. Yang sekarang adalah part yang pertama. Nah, di pembahasan textbook IPS topik bab 40, part pertama ini, kita nanti akan belajar tentang target pembelajaran, yaitu menasihati tentang pencegahan pelecehan seksual. Lalu di part yang kedua, mendengarkan penjelasan tentang pencegahan pelecehan seksual. Untuk tata bahasa, di part pertama kita akan belajar tentang nyagu hada, di part kedua kita akan belajar tentang kenjop huabob, cuk yang hyong. Lalu di ohwi kosakata, di part pertama kita akan belajar kosakata yang berhubungan dengan pelecehan seksual, dan yang di part kedua kita akan belajar tentang cara menghadapi pelecehan seksual. Lalu untuk informasi budaya yang pastinya akan dibahas part 2, nanti kita akan belajar tentang pengertian pelecehan seksual dan hukumannya. Nah yaudah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan mulai dengan mendengarkan percakapan atau Tehwa 1. Dengarkan 2 kali ya. Selamat mendengarkan. 대화 1. 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될 수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될 수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. Nah, sekarang kita bahas yuk apa sih yang dipercakapkan di Tehwa Il ini. Situasinya adalah di sini Minu sedang memberi nasihat tentang sikap Khan. Nah, kita bahas yuk apa sih yang mereka percakapkan. Awalnya dari Minu yang ngomong, Khan, aka jiun si pyojongi mani an 좋더라. Khan, jadi nama temannya Khan ya. Aka, tadi atau barusan. Jiun si pyojongi, raut atau ekspresinya si Jiun. Si Jiun, mani an 좋더라. Kelihatan sangat tidak bagus atau kelihatan sangat tidak senang. Anjotora, banyak mani. Jadi benar-benar gak suka ngeliatnya gitu tadi ya. Lalu dijawab sama si Kan, "Koroke Maria." Iya ya, bisa diartikan juga iya sih kayak gitu ya, aku juga ngerasa seperti itu gitu ya. 지나다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. Jadi kita artiin dari belakangnya. Nado 깜짝 놀랐어. Saya juga 깜짝 놀랐어. Saya juga kaget. Lalu ke tengah Jian Siga warel neso. Jian Siga marah. Maksudnya Jian Siga marah sama saya juga kaget. Kan ya ginde, tadi kan cerita kayak gitu. Saya nggak keso karena berpikir Cina dago kami ini akrab. Kalau dilihat dari situasinya, kalau melihat apa yang terjadi sepertinya kan misalnya ngomong sesuatu yang menyinggung perasaannya si Jian. Padahal sih kan ngerasa itu biasa aja karena karena kan dia pikir mereka tuh akrab tuh, jadi dia santai. Ternyata si Jian-nya nggak terima atau tersinggung dengan perkataannya si Kan. Lalu sama Minu dijawab, kronde, ngomong-ngomong atau tapi, 농담이라도 meskipun bercanda, 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면, kalau merasa sucisim, malu atau tidak nyaman, 상대방 lawan bicara, walaupun bercanda, 성희롱 될 수 있다고 들었어. aku dengar itu bisa juga disebut sebagai pelecehan seksual.
Jadi bisa dilihatin dari belakang. Aku sih dengar kalau itu bisa disebut sebagai pelecehan seksual kalau suci, kalau merasa malu atau bulkwegam, tidak nyaman lawan bicara walaupun kamu maksudnya bercanda. 정말 benarkah atau beneran nih gitu. 그런 의도는 아니었는데. 그런 의도 aku tidak bermaksud seperti itu. Maksudnya aku nggak bermaksud seperti itu padahal gitu ya. Lalu dijawab sama si Minu, 나는 칸을 잘 아니까 그렇지만 나는 karena saya ngerti atau mengenalkan dengan baik. 그렇지만 ya sih nggak apa-apa. 지만 tetapi 다른 사람들은 오해할 수 있어. 다른 사람들은 orang-orang lain 오해할 수 있어. bisa salah paham. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 성적 농담은 bercanda yang mengenai seksual 아주 예민한 문제잖아. kan adalah masalah yang sangat sensitif. Penjelasannya sih Mino. Jadinya sih kan ngomong 앞으로는 정말 조심해야겠다. 앞으로는 kedepannya 정말 조심해야겠다. Saya akan benar-benar atau sungguh 조심 berhati-hati. Demikianlah pembahasan tentang Tewa 1 tentang Songwerung. Semoga paham ya. Sekarang kita dengarkan lagi percakapannya 2 kali, lalu jawab pertanyaan yang ada. Selamat mendengarkan. 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될 수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될 수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 다음은 질문입니다. 대답하십시오. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Owi 1, kosakata 1 tentang Songwerung, tentang pelecehan seksual. Yuk kita lihat kosakata apa aja sih yang berhubungan dengan Songwerung. Pertama di sini ada bulkwegam, sama seperti tadi yang ada di Tewa ya. Bulkwegam itu artinya rasa tidak nyaman. Bulkwe ada. Selanjutnya ada suci-sim, tadi ini juga ada di percakapan. Suci-sim itu artinya rasa malu. Suci-sim. Selanjutnya ada kobugam. Kobugam itu artinya rasa penolakan. Kobugam. Lalu ada songjok nongdam. Songjok nongdam, yaitu candaan bersifat seksual. Selanjutnya ada sinche jobjuk. Sinche jobjuk. Sinche jobjuk artinya kontak fisik, misal memegang orang ya secara sembarangan. Selanjutnya ada emdam pesol. Emdam pesol artinya cerita tidak senonoh, cerita porno. Emdam pesol. Lalu ada emranmul. Emranmul itu artinya barang-barang atau gambar porno. Emranmul. Selanjutnya ada tongyongsang. Tongyongsang umum sini artinya video ya. Demikianlah kosakata yang berhubungan dengan Songwerung. Berikut kerjakan latihannya biar lebih ingat lagi ya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke Munbob 1, tata bahasa 1, tentang nyagu hada. Nyagu hada digunakan ketika pembicara menyampaikan pembicaraan orang lain. Nah, di sini pembicaraan orang lain yang disampaikan itu dalam bentuk pertanyaan. Masih ada hubungannya dengan pembahasan tata bahasa di bab 39-40 ya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah
menanyakan, menyampaikan pembicaraan orang lain dalam bentuk kalimat tanya. Untuk cara pemakaiannya dibedakan berdasarkan apakah dia kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Untuk kata kerja, kita pakainya langsung ne, nyago, hada. Kata kerjanya berdasarkan dengan konsonan ataupun vokal. Langsung tambahkan ne, nyago, hada setelah da-nya dibuang. Sekarang kita lihat contohnya yuk. Misalnya di sini pertama ada oda, da-nya dibuang tinggal o, langsung tambahkan ne, nyago, hada menjadi o, ne, nyago, hada. Untuk kata kerja yang berada dengan konsonan ada mokta, dan yang dibuang tinggal mok, tambahkan ne, nyago, hada, maka menjadi mong, ne, nyago, hada. Dibacanya kan mong, ne, nyago, hada. Lalu untuk kata sifat kita pakainya nyago, hada untuk kata sifat yang berada dengan konsonan, dan untuk kata sifat yang berada dengan vokal kita pakainya nyago, hada. Contohnya cota, dan yang dibuang tinggal co. Tambahkan nyago, hada menjadi co, nyago, hada. Lalu bapeda, dan yang dibuang tinggal pape, tambahkan nyago, hada menjadi pape, nyago, hada. Lalu untuk kata benda atau myeongsa, kalau dia berada dengan konsonan pakai i, nyago, hada. Kan kalau kata bendanya myeongsanya berada dengan vokal kita pakainya nyago, hada. Misalnya hakseng, berarti kan dia akhirannya konsonan tuh, tambahkan langsung i, nyago, hada menjadi hakseng, i, nyago, hada. Cinggu, langsung tambahkan nyago, hada menjadi cinggu, nyago, hada. Demikianlah cara pemakaiannya untuk kata kerja, kata sifat maupun kata benda. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya yuk biar semakin jelas lagi. Cara pemakaiannya itu kapan dan konteksnya seperti apa. Yang pertama sini ada contoh kalimat. Rihan 씨가 나한테 몇 시에 회사에 오느냐고 했어요. Bisa diartikan Rihan 씨가 나한테 몇 시에 회사에 오느냐고 했어요. Sudah bertanya kapan atau jam berapa saya datang ke perusahaan atau sampai kantor. Yang kedua, 민우 씨가 칸 씨에게 왜 기분이 좋으냐고 했어요. Ini bisa diartikan kurang lebih, Minu bertanya kepada Kan kenapa perasaannya senang. Contoh selanjutnya ini, 회식은 재미있었어요? Ditanyakan, apakah acara makannya, 회식nya seru? 네, iya, 그런데 tetapi tuan si 어디 갔느냐고 하는 사람들이 많았어요. 네, tetapi 사람들이 많았어요. Banyak orang yang bertanya kemana tuan pergi. Konteksnya di sini si tuan itu nggak datang di acara wesik ya. Si tuan jadinya nanya, itu gimana kemarin wesiknya, menarik atau enggak? Terus si yang lawan bicaranya malah menyampaikan, iya menarik, tapi banyak yang nanya, kok tuan nggak datang sih gitu. Contoh selanjutnya, 어제 회식 때 기분 나빴지요? 어제 회식 때, kemarin ketika makan bareng, makan wesik, makan kantor bersama ya, 기분 나빴지요? Suasananya tidak enak ya, atau Anda tidak senang ya, perasaannya tidak nyaman ya gitu. 그 일을 친구에게 이야기했는데, iya, 그 일을 친구에게 이야기했는데 sudah bercerita kepada tentang geiral, tentang hal itu. 송회롱 아니냐고 하던데요. 송회롱 아니냐고 하던데요. Jadi dia bertanya apakah itu bukan 송회롱 아니, bukan pelecehan. Ceritanya gini, kan si Sina ini kan ikut wesik, tapi dia sepertinya mengalami misalnya tindakan yang membuat dia tidak nyaman atau malu. Nah, jadi dia nanya ke teman yang lain apakah itu termasuk perbuatan 송회롱 atau tidak. Nah, biasanya kalau bentuk ne, nyagu ini kan repot banget bacanya ngomongnya. Jadi secara lisan dia biasanya disingkat nyagu. Nah, demikianlah pembahasan tentang nyagu ini ya, atau ne, nyagu. Semoga paham ya. Ya walaupun agak susah sih dipahami karena pembahasan cuma sebentar banget. Berikut saya kasih contoh latihan soal biar bisa kalian kerjakan untuk lebih memahami materi tentang nyagu hada ini ya. Perhatikan contoh itu, kan ada contohnya, ditanya habis itu dijawab. Nanti kalian bisa koreksi hasil pekerjaan kalian di kunci jawabannya. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan textbook IPS Topik bab 40 part yang pertama ya. Semoga paham dengan penjelasan yang saya berikan. Nah, jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau misalnya dia nggak jelas, subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya, dan share biar makin banyak orang yang tahu akan channel ini. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다. 안녕.